Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Kewarganegaraan kelas 1C program studi Tatris Matematika yang beranggotakan Destia Safitri dengan NIM 23070210003, Safa Anisaura 23070210004, Siti Halimah 23070210006, dan Kinanti Putri Yonata NIM 23070210009 akan menyampaikan materi tentang negara. Negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu state, staat dari bahasa Belanda dan Jerman, dan etat dalam bahasa Prancis. Kemudian secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kemudian menurut para ahli, salah satunya menurut Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan suatu kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Kemudian unsur-unsur dari negara adalah yang pertama wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Kemudian penduduk atau rakyat. Penduduk atau rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Kemudian pemerintah yang berdaulat. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya suatu negara. Dan yang terakhir adalah pengakuan oleh negara lain. Pengakuan oleh negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak bersifat mutlak. Teori-teori tentang terbentuknya suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Teori kontrak sosial atau sosial kontrak. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antar warga negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Menurut Thomas Hobbes, kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yaitu keadaan sebelum ada negara atau keadaan alamiah, dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera. Tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintahan, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. 2. Teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokritis. Teori ini ditemukan di timur maupun di belahan dunia barat. Teori ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Para raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini ditentang oleh kalangan penentang raja. Menurut mereka, raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat. 3. Teori kekuatan. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. Teori ini berawal dari kajian antropologis atas pertikaian di kalangan suku-suku primitif, di mana sang pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang dikalahkan.
Bentuk penaklukan yang paling nyata di masa modern adalah penaklukan dalam bentuk penjajah barat atas bangsa-bangsa timur. Setelah masa penjajahan berakhir di awal abad ke-20, dijumpai banyak negara-negara baru yang kemerdekaannya hanya ditentukan oleh penguasa kolonial. Bentuk-bentuk negara. 1. Bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah atau pusat yang mengatur seluruh negara. Di dalam negara kesatuan tidak ada daerah atau provinsi yang berstatus negara bagian karena negara kesatuan merupakan negara tunggal. Negara dengan bentuk kesatuan mewujudkan kebulatan tunggal, kesatuan dan monosentris atau berpusat satu. Negara kesatuan dapat berbentuk A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana segala urusan diatur oleh pemerintahan pusat. B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepala daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri atau otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah swatantra. 2. Bentuk negara federal atau serikat. Negara serikat atau biasa disebut negara federal merupakan negara yang bersusun jamak, yaitu terdiri dari beberapa negara yang disebut negara bagian. Tiap-tiap negara bagian memiliki kedaulatan dan merupakan negara yang merdeka. Mereka bergabung membentuk negara serikat dengan pemerintahan tersendiri yang disebut pemerintahan federal, sehingga dalam negara serikat terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintahan negara bagian dan pemerintahan negara federal. Perlu dipahami bahwa hubungan antara negara bagian dan negara bagian adalah independen, yaitu mereka dan tidak dibawahi kekuasaan dengan sifat hubungan koordinatif. Negara ditinjau dari gambaran umum adalah organisasi dalam suatu wilayah yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan agama adalah suatu gerakan di segala bidang menurut kepercayaan kepada Tuhan dan suatu rasa tanggung jawab batin untuk memperbaiki pemikiran dan keyakinan untuk mengangkat prinsip-prinsip moral manusia, atau dengan kata lain, agama adalah keyakinan yang berada di atas kekuatan manusia. Konsep relasi agama dan negara meliputi yang pertama, yaitu agama dan demokrasi, yaitu menganut pandangan kesetaraan sehingga hak individu dapat terjamin kebebasannya. Gagasan demokrasi memiliki pandangan agama baik secara ideologi dan sosiologi mendukung proses demokratis. Yang kedua yaitu HAM atau biasa disebut dengan hak asasi manusia, yaitu sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Hubungan Islam dan negara secara teoris dapat diklasifikasi ke dalam 3 pandangan, yaitu yang pertama, paradigma integralistik, yaitu menganut peradaan konsep agama dan negara, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Paradigma simbiotik, yaitu hubungan agama berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik atau simbiosis mutualisme. Dan yang terakhir, paradigma sekularistik, yaitu beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan kepada teman-teman semua jika ingin bertanya.